Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil anbiya wal mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Lila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i wa sayf falya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, sahabat terindah sekalian, dimanapun kalian semua berada, dimanapun para pemirsa sahabat terindah sekalian berada, semoga kesehatan selalu menjadi milik kita semua. Semoga kebahagiaan lahiriah wal batiniah juga menjadi milik kita semua, karena kita semua mengusahakan itu dengan tekad yang sungguh-sungguh dan dengan doa yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan dan apa yang kita harapkan senantiasa insyaallah akan terkabul berkat doa dan usaha kita masing-masing, insyaallah. Para sahabatku terindah sekalian, dimanapun kita semua berada, pada video kali ini saya akan mengulas sedikit saja tentang suatu berita yang akhir-akhir ini sempat membuat heboh khalayak bumi persada negeri yang terindah ini, yaitu suatu kondisi di mana susunan keputusan-keputusan ataupun rencana-rencana keputusan yang akan diambil oleh pemerintah mengalami kesimpang siuran yang sangat tidak adil. Terutama yang akan saya kritisi pada video kali ini, yaitu mengenai wacana daripada pemerintah kita saat ini untuk mengenakan pajak pada dunia pendidikan atau sekolah, dan juga pajak untuk sembako terhadap rakyat di negeri ini. Dan rencana itu telah disampaikan oleh Ibu Menteri kita yang tercantik, yaitu Bu Sri Mulyani. Semoga beliau dalam keadaan sehat selalu, baik sehat secara pikiran maupun sehat secara jasmaninya juga. Di depan anggota DPR RI, beliau menyampaikan kemungkinan untuk memajaki sektor-sektor yang bisa mendapatkan pemasukan untuk negeri ini, dan salah duanya itu sekolah dan juga pajak sembako yang akan dikenakan kepada rakyat kita. Untuk itu saya sebagai salah satu warga negara Indonesia yang juga peduli terhadap perkembangan di negeri ini, terutama tentang yang berhubungan dengan rakyat, itu akan saya mengulasnya sedikit. Di sini mungkin saya perlu mengingatkan kembali kepada pihak pemerintah yang semoga mungkin saja ada lupa bahwa landasan hidup kita bernegara itu ada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945, baik yang belum diamandemen ataupun yang sudah diamandemen. Itu merupakan pijakan utama kita dalam mengelola negeri ini. Di sini akan saya bacakan bahwa apabila pajak sekolah atau dunia pendidikan dipajakin di negeri ini, sembako juga dipajakin, bahwa akan terdampak kepada rakyat bangsa Indonesia secara umum. Artinya apa yang diamanatkan oleh Pancasila, apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 ini telah secara nyata dilanggar ataupun akan dilanggar ataupun disinyalir akan dilanggar oleh pemerintah kita.
Sini melalui video ini saya kembali mengingatkan kepada pihak pemerintah, dan saya kembali mengingatkan dan akan membacakan Undang-Undang Dasar 1945 khusus terhadap pembukaannya saja. Kemudian Pancasila, saya akan membacakan. Yang pertama adalah Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari kelima pasal itu, tentulah bangsa Indonesia telah menyusunnya, yang diatasnamakan Pak Soekarno pada waktu itu. Urutan-urutan yang 1, 2, 3, 4, 5 itu bukan merupakan suatu kronologi. Artinya, dari poin 1, 2, 3, 4, dan 5 itu mempunyai status yang sama beratnya. Meskipun harus diutamakan tetap percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan apa yang akan saya bahas di sini, di mana melanggar Pancasilanya? Ketika sekolah itu harus dipajakin, artinya pajak untuk sekolah itu sekolah itu merupakan suatu hak daripada warga masyarakat dan merupakan suatu kewajiban bagi negara untuk memenuhinya. Bila perlu secara gratis, bukan dipajaki. Ketika ini dipajaki, tentulah banyak nanti biaya-biaya pendidikan yang dikenakan kepada rakyat, sehingga akan mengalami kesusahan bagi rakyat jelata, rakyat miskin untuk memasuki dunia pendidikan. Sementara ketika dunia pendidikan atau warga negara kita tidak bisa bersekolah, artinya kebodohan akan terjadi. Sementara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa itu merupakan amanah daripada Undang-Undang Dasar yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kalau rakyat dipajakin untuk bersekolah, meskipun melalui institusi yang melaksanakan pendidikannya atau jasa pendidikan tersebut dikenakan pajak, tentu mereka akan mengambil biaya dari rakyat. Dan rakyat tentu akan kelimpungan untuk membayar biaya sekolah yang membumbung tinggi. Artinya akan terjadi kebodohan-kebodohan di negeri ini. Dan artinya ketika itu terjadi, maka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 akan nyata-nyata dilanggar oleh pemerintah kita secara sadar dan secara kolektif. Dan untuk itu, perpajakan atau memajaki jasa pendidikan atau sekolah sebaiknya dihapuskan, jangan ditunda. Bukan karena momennya tidak tepat, tapi memang tidak boleh dipajak dunia pendidikan ini, karena pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa itu kewajiban negara untuk memberikannya kepada rakyat Indonesia secara gratis, semestinya seperti itu. Meskipun kita menyadari akhir-akhir ini dunia pendidikan kita dilanda bisnis, sehingga walaupun belum dipajakin oleh pemerintah, biaya pendidikan kita sungguh luar biasa mahal. Coba bayangkan lagi apabila dikenakan pajak oleh pemerintah, tentulah kebodohan-kebodohan akan menjadi pemandangan kita sehari-hari, bahwa akan menjadi bangsa yang tertinggal. Dan yang lebih utama adalah kalau ini dilaksanakan, pemerintah terang-terang melanggar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga melanggar pasal sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa tidak adil? Karena tentulah hanya orang-orang kaya yang bisa menikmati dunia pendidikan seperti zaman penjajahan kolonial Belanda dulu. Hanya para anak-anak priayi, anak-anak bangsawan yang bisa menikmati sekolah, karena mereka yang punya duit. Dan saat ini kita tidak sedang dijajah sebenarnya, tapi wallahu alam kita tidak tahu apakah kita sedang dijajah apa tidak. Karena ada kita mensinyalir setiap kali
orang-orang politik menyatakan dengan teriakan merdeka, merdeka, merdeka. Ini yang saya tidak tahu apa makna berada di balik ungkapan merdeka itu. Apakah mereka tahu bahwa kita belum merdeka, sehingga mereka selalu meneriaki merdeka, merdeka pada setiap acara-acara politik yang mereka gelar. Dan ini saya tidak tahu, tapi mudah-mudahan kita sudah merdeka. Dan untuk dunia pendidikan jangan sampai ini dipajakin. Kedua, pajak sembako. Ini pun sudah terang-terangan juga kita melanggar, atau pemerintah akan melanggar, ataupun sedang melanggar, ataupun telah melanggar pasal melanggar pada sila Pancasila. Yang paling utama itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba kita bayangkan apabila harga sembako itu membumbung tinggi, sementara mereka atau rakyat kita tentu pasti membutuhkan makanan. Kalau harganya membumbung tinggi dengan suasana perekonomian yang memburuk, rakyat tidak bekerja, rakyat tidak punya usaha, sehingga mereka tetap harus makan, sementara biaya makan tinggi. Tentu akan kita bisa bayangkan kelaparan, kesengsaraan, penderitaan lahiriah wal batinnya akan terjadi akibat daripada sembako yang dipajaki. Nauzubillah. Saya tidak bisa habis pikir kenapa Bu Sri Mulyani khususnya, pemerintah pada umumnya sampai mempunyai pikiran untuk memajaki sembako, di mana itu adalah kebutuhan hidup rakyat yang sangat-sangat mendasar. Apabila itu dipajaki, tentu mereka akan susah. Memang pada dasarnya mereka yang memproduksi, mereka ada yang memproduksi bahan-bahan pangan tersebut yang dikenai pajak yang paling utama. Akan tetapi semua rakyat mengetahui, orang bodoh sekalipun tahu, ketika produsen meningkatkan biaya produksinya, sudah barang tentu atau sudah dipastikan produsen tersebut akan mengambil biaya dari meningkatkan harga daripada produksinya. Dan rakyat yang pembelinya tentu akan menikmati kenaikan harga yang luar biasa ini. Dan ini kronologikal daripada sebuah kebijakan, tentu rakyat yang akan sangat menderita paling awal. Bukan produsen, bukan para menteri, bukan para penguasa, tapi rakyat. Coba kita bayangkan ketika kelaparan melanda kita karena rakyat tidak bisa membeli bahan pangan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kerja tidak ada, kadang kerja, kadang tidak. Sedang bekerja pun dipecat karena berbagai faktor. Banyak pengangguran yang baru tamat dari perguruan tinggi pun menganggur. Sementara mereka harus makan. Sementara harga sembako mahal. Coba kita bayangkan, apakah kita akan kembali kepada dunia kolonialisme yang menjajahnya adalah bangsa-bangsa kita sendiri. Nauzubillah min dzalik. Dan semoga pemerintah tidak tuli, semoga pemerintah juga mau mendengarkan keluhan rakyat kecil di bawah ini. Bukan hanya Anda saja yang orang-orang kaya yang butuh makan. Rakyat kecil sangat butuh makan dan jumlahnya jauh lebih banyak daripada Anda yang kaya raya di sana. Coba perhatikan atau coba kita bandingkan. Pajak mobil-mobil mewah itu dibebaskan daripada pajak. Sementara orang-orang kaya itu jumlahnya tidak sampai 3%. Hanya sekitar 2% rakyat Indonesia yang kaya raya itu. Mereka membeli mobil-mobil mewah, barang-barang mewah yang dibebaskan pajak. Sementara rakyat mau makan kebutuhan hari-hari, sembako harus dipajaki. Di sini nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kelima Pancasila akan dilanggar atau telah dilanggar atau sedang dilanggar oleh pemerintah saat ini. Untuk itu, melalui channel terindah ini, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu
bahasan bagi pemerintah. Jangan peka telinga, jangan tutup mata hati kalian ketika sebuah usulan dari pemerintah yang ingin memajaki sembako kepada rakyatnya, ingin memajaki dunia pendidikan kepada rakyatnya, jangan mengambil keuntungan pada diri Anda sebagai anggota DPR. Anda harus menyuarakan hati nurani rakyat untuk membela rakyat kecil. Apakah Anda juga akan senang ketika rakyat kecil mati kelaparan? Apakah juga Anda akan senang ketika rakyat kecil bodoh karena tidak bisa sekolah? Nauzubillah. Semoga apa yang direncanakan oleh Menteri kita yang tercantik itu, Bu Sri Mulyani, yang otaknya katanya encer, semoga encernya otak Bu Sri itu tidak membuat rakyat kita kelaparan. Kepintaran Bu Sri Mulyani itu tidak membuat rakyat kita semakin bodoh karena pintarnya telah diambil oleh dia sendiri. Nauzubillah. Kembali, wabil khusus Bu Sri Mulyani, tolong dipertimbangkan kembali apa yang telah Anda rencanakan di gedung DPR yang beritanya itu menyebar ke seantero negeri ini. Alhamdulillah, kita masih menikmati demokrasi di mana setiap rakyat bisa menyampaikan inspirasinya, bisa menyampaikan unek-uneknya kepada pemerintah. Karena pada ujung-ujungnya apa yang ditentukan, apa yang dijadikan kebijakan oleh pemerintah itu pasti akan berdampak langsung kepada rakyat. Semoga hati nurani Bu Sri, seorang Dewi Sri, Dewi Padi, tergerak untuk membatalkan pikiran kejam Anda itu yang akan berdampak kepada kelaparan dan kebodohan di seantero negeri ini. Anggota DPR yang ada di sana yang menentukan kebijakan dengan partner pemerintahnya juga diharapkan bisa mempertimbangkan, bisa melihat, bahkan saya mengusulkan melalui video ini dibatalkan saja untuk memajaki sembako, memajaki jasa pendidikan demi Undang-Undang Dasar 1945 mencerdaskan kehidupan bangsa dan sila Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga video singkat ini bisa memberi manfaat dan juga bisa menjadi salah satu masukan bagi pemerintah dan juga DPR di sana untuk membatalkan apa yang saya sebutkan tadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.